Prodo FM, suara kreativitas. Suara kreativitas. 97,8 FM Pro 2, suara kreativitas, sahabat kreatif. Selamat sore dan kembali lagi di jalurnya Pro 2. Kali ini kita ada di acara talk show bersama dengan narasumber yang telah hadir di ruang dengar kita, sahabat kreatif. Ya, talk show kali ini hasil kerjasama dari Dinas Sosial Kabupaten Manokwari, Pos Indonesia, dan GMNI Manokwari. Nah, sahabat kreatif, sudah ada di studio Bapak Muhammad Mansyur Sarjana Hukum selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari. Ya, selamat sore Bapak. Selamat sore. Iya, selamat sore. Gimana kabar? Baik-baik Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Selamat sore para pendengar di seluruh Manokwari dan sekitarnya. Iya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik. Oke, sehat ya Bapak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sebelah Bapak Mansyur telah ada Kepala Pos Indonesia, Bapak Dedi M. Siahaan. Selamat sore. Selamat sore para pendengar RRI Pro 2 dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire. Semoga dalam keadaan sehat semua. Iya. Manokwari, minta maaf, Bapak. Manokwari. Semoga dalam keadaan sehat tanpa kerusakan pun. Oke. Nah, di studio juga telah ada Ketua DPC GMNI Manokwari, Bapak Silas Kalasuat. Selamat sore. Ya, selamat sore para pendengar Pro 2 di mana saja berada. Di sini kami dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia bersama dengan Bapak Kepala Dinas sama Pak Kepala Pos. Saja yang saya bisa sampaikan, salam kompak selalu, sukses selalu. Oke. Nah, pendengar, itulah narasumber kita yang telah ada di studio kali ini, dan kita akan langsung berbicara tentang manfaat bantuan sosial tunai terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19. Pastinya perbincangan kita kali ini seru, karena kita akan membahas tentang bantuan sosial tunai. Di era pandemi COVID-19 ini, mungkin pendengar atau sahabat kreatif yang tiba-tiba, ya mungkin mama atau papanya pernah mendapatkan bantuan sosial tunai gitu ya, ataupun mungkin ada yang penasaran, apa sih bantuan sosial tunai, kok saya nggak dapat. Nah, kali ini kita akan coba mengetahui lebih lanjut apakah bantuan sosial tunai itu. Baik, kita akan ke narasumber kita yang pertama, Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari, Bapak Muhammad Mansyur. Enaknya saya panggil apa nih Bapak? Atau biasa dipanggil panggilan akrab? Ya, Pak Mansyur? Ya. Boleh ya? Oke. Iya, Pak Mansyur, ada satu pertanyaan nih yang saya coba bertanya. Kira-kira nih ya Pak ya, bantuan sosial tunai yang katanya ini adalah bantuan yang diberikan sesuai arahan Bapak Jokowi ya Pak ya, Bapak Presiden Joko Widodo untuk membantu masyarakat di era pandemi COVID-19 ini. Nah Pak, seperti apa sih bentuk kerjasama antara Kemensos dan Pos Indonesia dalam proses penyaluran BST? Karena kalau bantuan sosial tunai kita tahu ya Pak, tapi terkadang ada yang belum familiar, kok harus ngambilnya di kantor pos. Nah ini dia, sebelum kita tahu kenapa harus di kantor pos, nah bentuknya dulu nih Pak, kenapa sampai harus Kementerian Sosial dan Pos Indonesia bekerja sama? Ya, silakan Bapak. Baik, selamat sore pada seluruh pendengar di Kabupaten Manokwari, saudara-saudara kami. Kami akan jelaskan sedikit tentang bantuan sosial tunai. Jadi bantuan sosial tunai itu dikeluarkan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia
melalui keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia, yang mana untuk Kabupaten Manokwari mendapatkan alokasi kurang lebih 1.807. Jadi yang 1.574 itu 1.574 melalui kantor pos Manokwari, kemudian 61 KPM atau keluarga penerima manfaat melalui Bank Nasional Indonesia atau BNI cabang Manokwari, dan 169 KPM melalui Bank Rakyat Indonesia Manokwari. Oke. Jadi sebetulnya penyalurnya ada tiga. Ada tiga, yakni ya. dari Bank BNI, Bank BRI, dan kantor pos. Dan kantor pos kebetulan mendapatkan porsi yang besar. Nah, ini karena apa? Hampir semua masyarakat atau itu bisa tersangkut dari pos. Dan ini sudah jadi ada Capman-nya kerjasama dengan kantor pos. Jadi kami dengan kantor pos ini partner untuk dari pihak pos untuk menyalurkan, dan itu sudah ada kewajiban-kewajiban maupun aturan-aturan sesuai dengan apa yang disampaikan dari Capman. Oke. Ya, mungkin itu sekedar untuk diketahui, dan perlu kita ketahui lagi ada yang namanya yang lain ya ini, tapi itu melalui dana desa itu. Jadi jangan supaya masyarakat memahami antara BST dan BLT itu ada perbedaan. Jadi begitu. Yang dari kami yang khususnya hanya BST. Oke, Pak. Tadi Bapak bilang BST dan BLT itu ada bedanya, gitu ya. Nah, BST ini diperuntukkan untuk apa sih, Pak? Dan kira-kira siapa sajakah yang bisa menerima BST ini? Ada kriterianya nggak, Pak? Jadi penerima BST itu adalah masyarakat yang kalau dibilang masyarakat miskin boleh dibilang begitu, tapi ini untuk yang dikhususkan yang sudah masuk dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi itu yang diutamakan yang sudah masuk dalam DTKS. Jumlah DTKS di Kabupaten Manokwari itu kurang lebih ada 59.000. Tetapi kemarin yang sudah masuk DTKS dan non penerima PKH dan non penerima BPNT. Jadi yang tidak menerima PKH dan tidak menerima bantuan BPNT. Yang tidak menerima PKH dan tidak menerima bantuan BPNT. Ya. Oke. Pak, bagaimana jika ada yang ingin menerima bantuan sosial tunai ini? Kira-kira arahannya diarahkan kemana nih, Pak? Apakah harus mendaftarkan diri dulu, ataukah nanti dari pihak Kementerian Sosial ini atau dari Dinas Sosial ini akan ke kelurahan mengambil data-datanya, atau kayak gimana, Pak? Mungkin bisa diberikan informasinya. Jadi ini mungkin perlu kita bersama-sama. Jadi kami menghimbau kepada para RT, para kepala lurah atau kelurahan ya. Jadi mari kita bersama-sama data ini kita persiapkan untuk tahun ke depan ya. Karena apa? Kita pandemi ini kan sifatnya kita belum tahu kapan berhenti. Jadi bahkan kemarin tanggal 21 Oktober itu dicanangkan bahwa tahun depan itu penerimanya 10 juta. Kalau tahun ini kan 9 juta. Tahun depan itu sekitar 10 juta penerima dari BST, dan Manokwari kita buat usulan juga. Karena biasa itu dari kementerian minta diusulkan mereka-mereka yang sudah masuk dalam DTKS. Kemarin kami kirimkan kurang lebih 2.000, tapi yang keluar hanya kurang lebih ada 200. Karena apa? Saya tidak tahu itu karena semua ini aplikasi ya. Jadi melalui aplikasi 6NG
atau sistem informasi kesejahteraan sosial next generation. Jadi melalui aplikasi itu kita usulkan, kemudian nanti keluar. Bahkan kemarin diminta yang non DTKS atau yang belum masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Tetapi kenyataannya kita usulkan kurang lebih 4.000 yang keluar ya dari seluruhnya yang dikirim dari mana pusat itu kurang lebih ada 1.800 itu. 1.800-an. Ya. Oke. Nah mungkin pendengar bisa mengetahui informasi yang sudah diberikan Pak Mansyur terkait untuk yang berhak atau yang bisa memasuki kriteria untuk menerima bantuan sosial tunai ini ya Pak ya? Ya, jadi yang kriterianya terutama masyarakat miskin. Dan yang lebih tahu kan itu dari tingkat RT itu saya kira lebih tahu ya, lebih jelas masyarakatnya. Kemudian nanti ketika masukkan dalam 6MG itu kan ada verifikasi dan validasi. Nah, kemudian di verifikasi dan validasi apakah benar. Nah, artinya nanti ada petugas Peksos atau pekerja sosial itu yang turun ke lapangan. Hanya sekarang ini kalau kami minta dari pendamping sosial yang lain itu mereka itu takut-takut. Kalau turun nanti bantuan nggak keluar, mereka takut kalau nanti mereka yang dituntut. Jadi kami mohon kepada masyarakat, kita sekedar mengusulkan ke tingkat pusat atau tingkat kementerian, mereka yang layak kira-kira untuk mendapatkan bantuan itu kita usulkan ke tingkat pusat. Soal nanti turun bagaimana ya nanti kita tinggal tunggu, karena namanya bantuan ini bukan dari bupati, bukan dari tingkat provinsi, tapi dari tingkat pusat, ya ini Kementerian Sosial Republik Indonesia. Demikian. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Mansyur untuk penjelasannya. Nah, kita beralih sejenak ke Bapak Dedi. Bapak Dedi selaku Kepala Pos Indonesia di Manokwari ya, dan tentunya Bapak Dedi Sihaan. Benar ya Pak ya? Benar sekali. Oke, mungkin bisa ke mic-nya Pak. Iya. Baiklah. Oke, gimana kabar Pak? Baik-baik? Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Iya, kelihatan sekali dari mukanya, wah, fresh banget. Nah Pak, melihat kerjasama Kemensos dengan pihak pos, bagaimana tanggapan Bapak? Ya, yang pertama-tama memang seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, ini langsung adalah keputusan Menteri, dan Bapak Menteri sendiri menunjuk PT Pos sebagai perpanjangan tangan kementerian untuk menyalurkan bantuan sosial ini. Harapannya sebenarnya adalah agar bisa menjangkau masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok-pelosok di seluruh tanah air ini. Kalau pandangan saya terhadap ini memang sudah berjalan sangat baik. Tinggal kita nanti ke depan harus bersinergi lebih lagi bagaimana caranya realisasi yang sudah diberikan alokasi ke kita bisa terrealisasi 100% gitu. Oke. Nah, untuk penerima bantuan sosial tunai ini Pak, apakah diberikan dalam bentuk uang cash atau dalam bentuk tabungan atau kayak gimana? Ya, pembayaran pos sendiri melalui pos cek namanya, ada pos cek. Itu kita bayarkan kepada masyarakat langsung itu secara tunai. Secara tunai ya. Karena harapannya sudah masuk ke seperti rekening virtual, dan itu penerimanya datang ke kantor pos dan menunjukkan segala persyaratannya seperti KTP yang berhak, KK, kartu keluarga yang asli. Itu menjadi syarat yang penerima KPM ya. KPM itu keluarga penerima manfaat itu sebagai syarat untuk mencairkan BST itu. Itu syaratnya. Oke. Baik. Sejauh ini sudah berapa penerima Pak? Berapa? Ya, dari total yang keluar di tahap 7 sementara ini ada di 789 penerima. Sisanya hanya sekitar 87. Jadi memang sudah sangat cukup
tinggi realisasinya. Memang ada sisa ini sekitar 87 KPM ini yang belum mengambil, dikarenakan mungkin saya juga tidak tahu karena kita sudah mencoba menghubungi by phone, by SMS, dan kita mau coba antar juga ada terkendala. Gini. Makanya itu harapan kami juga dari media ini bisa menghimbau kepada masyarakat yang menerima di tahap 6, Pak ya. Sisa tahap 6 yang memang penerima tahap 6 itu kan menjadi alokasi di tahap 7. Nah, ini yang menjadi harapan kami yang belum mengambil di tahap 7 dapat segera diambil agar realisasinya bisa tercapai gitu, sehingga kan masyarakat juga dapat menikmati apa yang diberikan oleh pemerintah pusat lah kepada masyarakat daerah gitu. Oke. Nah, Pak, mengingat penyaluran BST ini pastinya kita ada kendalanya ya Pak ya. Nah, untuk memperlancar prosesnya, teknologi apa sih yang dipakai Pos Indonesia dalam mendukung kegiatan ini Pak? Baik. Yang kami lakukan melalui mendistribusikan bantuan sosial ini, banyak hal yang kami lakukan dan banyak media yang kami pergunakan juga untuk memberitahu terkait bantuan sosial ini. Mungkin kalau kami ada tahap-tahap yang tertentu yang akan dibayarkan, kami paling sering utama kami promosikan melalui biasanya RRI juga. Biasanya melalui media sosial. Sekarang yang banyak orang di mana-mana, kalau kita bisa ketahui orang sudah memiliki media sosial. Yang ketiga itu melalui telepon seluler maupun SMS. Jadi hal-hal ini bisa kita sampaikan, bisa kita distribusikan untuk mempercepat pemberitahuan kepada penerima manfaat gitu sih. Oke. Kira-kira Pak, sejauh ini untuk penerimaan bantuan sosial tunai, ada masalah nggak sih? Pasti setiap kita hidup pasti ada kendalanya nih Pak ya. Kira-kira apa sih kendalanya? Ya, kendala yang paling utama itu adalah sebenarnya kalau yang sisa yang belum tersalurkan itu, harapan kami bisa mencari dan mendapatkan orang-orang tersebut gitu. Tapi kendalanya sampai sekarang kami sudah berupaya, yang 87 ini kita agak terkendala. Makanya mungkin tadi seperti yang Pak Kepala disampaikan, ini harus dituntut semua lapisan seperti kelurahan, kepala kampung atau RT ini harus terlibat supaya masyarakatnya juga merasakan distribusi ini langsung ke mereka. Gitu. Oke. Baik, jadi memang kendalanya tuh terkadang tidak menemukan orangnya gitu Pak ya. Bisa dibilang begitu Pak ya? Atau mungkin bisa jadi orangnya berpindah tempat atau tidak meninggalkan alamat yang benar atau informasi tentang diri yang benar, bisa? Kalau sementara yang kami klasifikasikan adalah penerima belum mengambil, Bu. Belum mengambil dalam artian itu luas, Bu. Dalam artian mungkin ketika kita informasikan ini melalui media apapun, yang bersangkutan tidak menerima. Memang jalan satu-satunya kami sudah mulai coba tekadkan untuk pendekatan kepada kelurahan-kelurahan maupun RT-RT yang terdekat gitu sih. Berarti tidak ada kata hangus ya Pak ya untuk bantuan ini kalaupun orang itu ditemukan atau kayak gimana? Sejauh ini ya Pak ya, semenjauh ini yang boleh kami katakan belum hangus, Bu. Belum ada kata hangus. Tetapi memang itu harus realisasi. Kalau di mana-mana juga orang berikan kita alokasi, kalau tidak terrealisasi pasti akan menjadi pertanyaan. Ini ada orangnya atau enggak? Kalau misalnya tidak terrealisasi, otomatis akan ditarik Pak ya. Gitu Pak untuk. 3 bulan sebenarnya. Jadi sekitar 105 hari. Itu kalau belum diambil biasanya ditarik lagi. Baik melalui bank maupun melalui pos. Berarti ini sekalian untuk diketahui ya Pak ya. Jika pendengar mungkin mendapatkan bantuan sosial tunai, entah itu mungkin dapat pemberitahuan notifikasi dari pihak pos ataupun pihak lembaga yang terkait lainnya seperti Bank BRI atau BNI, jika tidak diambil dalam jangka waktu 150 hari atau 105 hari ya. 105 hari berarti dana itu akan dikembalikan ya ke pusat begitu. Jadi
jangan kedepannya jangan, loh Pak, dana saya kemana Pak? Ditarik. Itu ditarik. Jadi ini sekedar untuk informasi masyarakat juga. Segera ditarik atau diambil dan pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Begitu ya Pak ya. Baik. Baik, kalau kita ngobrol berdua saja, wah gimana sama Bung Silas ini ya? Gimana kah, masih baik-baik di sana? Ya, baik saja. Baik saja. Baik, sebelumnya mungkin kita akan kenalan dulu nih Pak dengan Bung Silas Kalasuat, seorang Ketua GMNI Manokwari. Halo Bung, apa kabar? Puji Tuhan, baik-baik. Puji Tuhan, baik ya. Mungkin saya agak sedikit bergeser ke sini supaya bisa kelihatan. Oke. Sebenarnya pertanyaan saya yang simple. Apa sih GMNI? Nah, pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa ada Kementerian Sosial, kenapa ada Pos Indonesia, dan kenapa ada GMNI? Apakah GMNI itu, dan mungkin Bung Silas bisa memberikan informasi tentang peran GMNI Manokwari dalam kegiatan ini. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya selaku Ketua GMNI Manokwari, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Purpos. Sebenarnya kami dari mahasiswa ya, dari GMNI Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yang berpusat di Jakarta, dipimpin oleh Bung Immanuel Ceyadi, begitu pula di DPD dipimpin oleh Bung Herdi wilayah Papua. Memang ada beberapa cabang-cabang, di Manokwari saya yang ketua cabangnya, terkait dengan berbagai macam masalah dan perkembangan yang hari ini terjadi di wilayah Indonesia pada khususnya. Beberapa hari yang lalu memang kita teman-teman kita pernah diskusi terkait dengan sejauh mana sih bantuan terkait masyarakat yang terkena dampak COVID-19, sehingga kita ambil alternatif lain, bagaimana kita diskusikan. Kalau kita komunikasikan lewat media massa, saya pikir masyarakat di kampung sana mereka tidak dengar apa yang kita sampaikan, sehingga kami komunikasi lebih bagus. Bagaimana kalau kita berkomunikasi dengan RRI Manokwari, sehingga ada penjelasan dari Pak Kepala Dinas sendiri, dari Pak Kepala Pos Manokwari, sehingga bisa didengar oleh masyarakat yang ada di kampung-kampung. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi Bapak dalam hal bahwa memang hari ini kan masyarakat banyak bersuara di luar, tapi mereka belum cek di dalam, sehingga saya selaku Ketua GMNI Manokwari, hari ini kami bagaimana bergerak supaya sampai jauh mana masyarakat itu kerja terkait dengan mungkin keterlambatan, mungkin karena berkas yang tidak lengkap, atau dengan ada yang mau keluhan untuk tidak bisa pergi, sehingga harus ada perhatian khusus dari pemerintah setempat juga, terus dari masyarakat juga harus inisiatif untuk bergerak, sehingga jangan mereka bicara-bicara tapi langsung turun di lapangan melihat dinamika atau kondisi yang hari ini terjadi terkait dengan pembantuan oleh Pak Jokowi sendiri terkait dana COVID-19 ini. Oke. Jadi peran GMNI adalah untuk memfasilitasi ya mungkin ya Bung ya? Iya. Antara masyarakat dengan pihak terkait seperti Kementerian Sosial ataupun penyalurnya juga, penyalur dana yaitu PT Pos Indonesia. Oke, dan tentunya acara ini berkat sponsor juga dari GMNI Manokwari. Oke, baik. Bung Silas, tadi kan Bung Silas sempat bertanya, sempat ngobrol tentang bagaimana problem masyarakat yang ada di luar sana. Kira-kira pernah nggak mendapati satu kasus untuk penerimaan bantuan sosial ini? Mungkin hasil sharing dari mama-mama kah atau bapak-bapak yang mungkin ingin bertanya bagaimana cara dapat bantuan sosial tunai ini, atau mungkin kenapa saya tidak dapat kah? Pernah kayak begitu Kak?
Ya, terima kasih. Memang sejauh ini ada masyarakat yang berbicara soal hal-hal seperti begitu. Tapi ya kita kan berani untuk mengetahui individunya, sehingga ada inisiatif dari teman-teman mahasiswa bagaimana kita buka ruang diskusi atau ruang dialog dengan pemerintah setempat, sehingga perhatian dari pemerintah terkait dengan masyarakat ini. Saya pikir hari ini yang terjadi kan dengan adanya dana COVID-19 ini, sehingga masyarakat punya penghasilan sehari-hari dengan segala macam, mereka menjadi tersinggir, dalam arti mulai mengundur, sehingga yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa karena COVID jadi harus berhati-hati jalan juga, sehingga menggunakan masker dan segalanya, sehingga itu yang menjadi takut-takut oleh masyarakat, sehingga masyarakat punya penghasilan sehari-hari itu mulai berkurang. Memang hari ini saya banyak dengar masalah yang terkait dengan masyarakat, keluhan terkait dengan yang tadi terkait dana COVID ini. Oke, jadi memang ini ya Pak, dana COVID ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena pandemi COVID-19 ini membuat roda perekonomian kita bisa dibilang stuck ya Pak ya, stuck sekali. Bagaimana berjalan lambat, dan kita doakan aja semoga tidak terjadi resesi ya Pak. Oleh sebab itu memang dibutuhkan suatu kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dan lembaga terkait untuk bisa menyalurkan dana ini dengan baik dan yang pastinya terarah sampai ke tujuan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Gitu ya Pak ya. Baiklah. Baik, pertanyaan saya yang pasti ada satu pertanyaan yang bisa dijawab oleh Bapak Bapak Dinas Sosial, Kementerian Sosial. Pak, saya mau tanya nih Pak, apakah ada pengecekan setelah seseorang mendapatkan bantuan sosial tunai ini? Begitu. Kira-kira sejauh ini bagaimana nih langkah dinas sosial setelah penerimaan dana bantuan sosial tunai ini? Baik, terima kasih. Jadi saya pernah berbincang-bincang dengan KPM, penerima bantuan. Saya bilang, Ibu gunakan untuk apa Bu? Jadi pada dasarnya mereka yang mendapatkan ini sangat berterima kasih dan sangat cukup gembira. Kenapa? Karena dengan menerima bantuan yang tahap pertama sekitar 600.000 Pak ya, dan yang tahap kedua mulai bulan keempat ya, mulai bulan keempat itu tahap 2 itu turun jadi 300.000. Mereka uang itu sangat berarti, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar, yakni makan minum. Jadi untuk keluarga, kebutuhan mungkin dia ada kebutuhan yang mendesak ya, terutama makan minum, kemudian kesehatan, bahkan mungkin anaknya yang sekolah bisa untuk bekalin anaknya yang sekolah. Jadi mungkin kalau orang yang berada atau orang yang punya uang 600 itu nggak berarti apa-apa, tapi bagi orang yang membutuhkan sekali, bagi orang yang masih berkekurangan itu nilainya sangat besar. Untuk itu kami juga berharap tahun depan itu kalau ada, kalau bisa Manokwari bisa dari kementerian itu didengar, supaya mudah-mudahan Pak Menteri juga mendengar, supaya Manokwari kuotanya jangan sedikit, tapi paling tidak 5.000 atau di atas 5.000 sehingga dapat menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Itu yang kami harapkan. Jadi terutama ini untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kira-kira Pak ke depannya, kalau tadi Bapak sempat menyebutkan nominal penerima tahun ini adalah 600 ribuan ya? Iya. Ke depannya apakah akan bertambah atau tetap seperti itu? Kalau yang saya baca di medsos itu untuk tahun depan itu kalau nggak sama 500.000 saja, 500.000 tapi jangkauannya lebih banyak. Kalau tahun ini 9 juta, tahun depan itu untuk masyarakat kurang lebih 10 juta. Tapi bantuannya nominalnya sepertinya dikurangi sedikit, ya ini menjadi 500.000. Kalau bulannya sampai berapa bulan kami belum tahu. Jadi
sampai berapa bulannya belum tahu. Berarti itu kalau untuk tahap pertama sekarang ini dia berapa bulan Pak? Atau selama setahun gitu diberikan bantuan sosial tunai? Nanti kami jelaskan biar Bapak dari Kepala Kantor Pos yang bisa lebih detail lagi. Jadi untuk tahap pertama ya ini bulan April, Mei, Juni itu 600.000. Kemudian mulai tahap kedua ya ini mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu sebesar 300.000. Tapi diterimakan kalau tidak salah ya ini 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Ya, sehingga terimanya juga tetap 600.000. Hanya 2 bulan sekali. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Iya. Baik. Kita beralih ke Pak Dedi. Iya. Tadi Bapak udah bilang nanti Kepala Kantor Pos yang menjelaskan lebih detail. Baiklah. Baik, kita akan mendengarkan penjelasan lebih detail tentang proses penerimaan dana bantuan sosial tunai. Baik, kami coba jelaskan terkait dana penyaluran BST ya di Kabupaten Manokwari. Itu di start di April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tahap yang sudah berjalan sekarang itu sudah ke tahap 7. Yang sudah berjalan, masyarakat KPM yang sudah menerima di Oktober kemarin itu sudah di tahap 7. Sedangkan tahap berikutnya di tahap 8 itu akan segera dibayarkan, tinggal menunggu tanggal saja dari pos sendiri. Kalau dari sisi mekanisme pembayaran seperti yang dari awal saya sampaikan bahwa penerima keluarga penerima manfaat itu sudah ada kriterianya dan melengkapi persyaratan yang ada membawa ke kantor pos, dan itu langsung kita bisa cairkan ketika berhasil verifikasi. Jadi secara detailnya sudah sangat gampang kalau di kantor pos ketika semua persyaratan itu lengkap dan penerimanya yang datang sendiri ya itu langsung bisa dibayarkan. Gitu, Bu. Oke. Mengingat pandemi ya COVID-19 nih Pak ya. Pastinya tidak dikenankan berkumpul dalam jumlah banyak. Nah, kira-kira berapa lamakah waktu untuk masyarakat bisa menarik atau bisa menerima bantuannya, Bapak? Baik, yang kami alami sekarang ini ketika melakukan pembayaran, ketika selama jaringan oke dan semuanya terpenuhi dengan baik, itu kurang dari 1 menit sudah bisa dicairkan. Kurang dari 1 menit sudah bisa dicairkan. Dan harapan kita di masa pandemi ini masyarakat sudah mengetahui apa yang harus dilengkapi, seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan itu semua kita lengkapi fasilitas di kantor pos dan masyarakat bisa mematuhi protokol itu. Dan cara pembayarannya juga kami batasi. Kami memerlukan waktu 2 hari dengan memiliki banyak titik bayar, mungkin sekitar 4 dan 5 untuk menjangkau masyarakat dan memecah kerumunan. Gitu sih yang kami lakukan. Titik bayar 4 dan 5 itu kira-kira di titik-titik mana saja, Bapak? Yang pertama yang sering kami lakukan itu di kantor pos. Di kantor pos itu kami memiliki area yang cukup luas dan itu kami bagi, Bu. Ada Manokwari Timur, Manokwari Barat. Jadi sesuai dengan distrik masing-masing kami sudah pecah, dan puji Tuhan sampai selama ini tidak terjadi penumpukan yang cukup berarti dalam melakukan pembayaran. Gitu. Memang areanya masih memang di kantor pos tetapi sudah terjangkau gitu. Iya, Pak. Jadi ya kita harapkan supaya tidak ada klaster kantor pos gitu, Pak. Iya, betul. Janganlah, Bu. Bener kan itu? Atau klaster BST ya. Kan kasihan, Pak, ya, bener kan? Betul. Baik. Terkait tadi Bapak bilang ada 4 sampai 5 titik yang sudah disiapkan tadi, seperti mungkin di Manokwari Selatan ya ada, di Manokwari Kota ada, begitu ya, Pak ya. Berapa kira-kira jam operasionalnya gitu, Pak? Jam operasional yang bisa masyarakat datangi begitu. Jangan sampai mungkin waduh katanya jam 11 masih ada, ternyata udah tutup begitu. Nah, kira-kira bisa diberikan informasi, Pak, kira-kira masyarakat jika ingin mencairkan BLT-nya atau BST-nya ya, Pak ya. BST-nya di
hari kapankah, di jam berapakah bisa melakukan transaksi tersebut? Baik, untuk pencairan BST sendiri itu kita lakukan selama hari kerja, mulai kalau Senin sampai Jumat itu jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau hari Sabtu jam 8 sampai jam 4 sore. Kecuali kami terjun langsung ke distrik-distrik, Bu. Kalau distrik-distrik kami jangkau itu wajib kami selesaikan. Karena sudah tidak ada pengulangan lagi untuk kami ke sana. Kecuali mungkin ada sisa, misalnya 1-2 yang tidak ada di tempat, kami tidak bisa paksakan, dan kami himbau bisa datang ke kantor pos terdekat untuk bisa mencairkan. Gitu. Kira-kira ada pengalaman nggak Pak sih pada saat Bapak turun ke distrik-distrik untuk memberikan bantuan sosial ini? Kalau pengalamannya sampai sekarang ini yang kampus kami dapatkan ya kami dapatkan jalan-jalannya, Bu. Dan ketemu masyarakatnya seperti Pak Kepala Dinas sampaikan, yang selama ini mungkin kita tidak pernah melihat atau tidak pernah ke distrik ini, walaupun lewat tetapi tidak pernah singgah. Nah, itu dari tim PT POS sendiri datang dan untuk singgah ke sana dan untuk menjangkau masyarakat yang ada di sana. Memang pengalaman sebenarnya bisa dibilang bukan baru bagi PT POS, tetapi untuk kami yang bekerja di Manokwari sekarang ini ya pengalaman baru lagi lah bertemu dengan masyarakat setempat. Itu sih. Oke. Baik. Nah, kita ke Bung Silas. Bung, kira-kira nih ya, apa sih yang telah dilakukan GMNI Manokwari di era pandemi saat ini? Ya baik, terima kasih. Hari ini kami dari GMNI kebetulan ada beberapa program yang kami jalankan. Yang pertama kami dirikan rumah-rumah baca. Karena dengan adanya COVID ini kan aktivitas anak-anak di kampung itu kan mulai berkurang ya. Ada yang tidak sekolah. Sehingga kami dari GMNI ada beberapa rumah baca yang kami bangun di wilayah Manokwari. Terkait dengan itu ada beberapa data-data juga yang tadi saya sampaikan terkait dengan COVID ini, dana COVID. Memang hari ini ya cuman satu syaratnya saja, sehingga kami ajak bagaimana ada komunikasi dengan Pak Kepala Dinas dan Pak Kepala Pos Manokwari, sehingga ada keterbukaan, sehingga dari sini masyarakat yang ada di kampung-kampung sana mereka bisa dengar, oh berarti kami kekurangan di sini, berarti kami kekurangan, sehingga ada inisiatif dari masyarakat setempat sehingga mereka turun ke kantor pos setempat. Mungkin begitu, Kak. Oke. Nah, Pak, mungkin kembali sebelum kita mengakhiri acara ini ya Pak ya, mungkin kembali Bapak bisa mengingatkan apa saja sih yang harus dilakukan masyarakat jika seseorang menerima notifikasi. Biasanya kan ada yang menerima notifikasi dari handphone gitu ya, kalau mereka menerima bantuan sosial dari lembaga yang ini gitu ya, lembaga kerjasama yang lainnya. Apa saja yang harus dilakukan masyarakat? Apa yang harus dipersiapkan, dan kira-kira berapa lamakah dana itu harus segera diambil supaya tidak terjadi kesalahpahaman gitu. Silakan Bapak. Baik, saya menghimbau kepada masyarakat di Kabupaten Manokwari khususnya. Jadi yang sudah menerima notifikasi mungkin berupa BST maupun bantuan sosial lainnya, baik mungkin PKH, PPNT. Jadi kalau sudah menerima, kalau memang di situ ada pendamping PKH, pendamping PPNT, lapor kepada mereka. Kemudian kalau memang tidak ada pendampingnya, kayak BST kan tidak ada pendampingnya, langsung lapor ke penyalurnya, baik mungkin Bank BNI, BRI ataupun kantor pos, ataupun datang ke kantor dinas sosial. Kami standby di kantor untuk membantu masyarakat untuk menerima bantuan itu, dan kami juga melayani masyarakat yang lain untuk hal-hal terutama mungkin persyaratan yang harus
disampaikan atau diminta dari pihak penyalur, mungkin begitu. Bahkan kalau memang mereka mungkin KTP atau apa yang belum ini, kadang-kadang kami juga memberikan rekomendasi, mungkin kalau ada hal-hal yang mungkin ada yang kekurangan daripada persyaratan itu. Oke. Baik Pak, ini ada pertanyaan nih untuk Bapak. Selamat sore Kak, saya mau bertanya kepada Pak Mansur. Pak, apa sih bedanya bantuan sosial dan bantuan tunai? Dan bagaimana caranya supaya tidak terjadi penerimaan yang double? Nah, ini dia Bapak. Ini kayaknya masyarakat karena terlalu banyak ya, mungkin ada bantuan-bantuan lainnya nih Pak. Gimana nih Pak? Jadi bantuan sosial tunai itu berupa uang. Ya, ada yang 600.000 yang tahap pertama tadi selama 3 bulan, dan ada yang 300.000 tahap kedua selama 6 bulan. Itu memang diterimakan khusus untuk penerimanya tadi non BPNT dan non PKH. Kalau untuk BPNT, bantuan pangan non tunai, bantuan pangan non tunai ini diterima, mereka ini sudah ada keputusan menterinya, kurang lebih di Manokwari ini ada sekitar 9.000 KPM. Itu untuk sekarang selama pandemi ini diterimakan bukan berupa beras, tapi dia dari kartunya itu dia digesek, tapi harus terima ambil beras atau dengan nutrisi lainnya. Itu BPNT, dan nilainya bukan 100.000 tapi 100, ada nominalnya kurang lebih 200.000. Jadi diterima selama setahun penuh. Yang BPNT tadi diterimakan selama setahun penuh. Dan itu sebagian ada yang memang masuk dalam kategori penerima PKH. Jadi BPNT dengan PKH ini sebetulnya orang yang paling miskin di Manokwari ini harusnya menerima PKH. Dan PKH ini ada bantuan lainnya, ya ini BPNT tadi, tidak apa-apa terima double itu dari PKH dan BPNT. Karena dinilai bahwa mereka keluarga yang memang harus dibantu sama pemerintah, begitu. Oke. Kalau bantuan langsung tunai atau BLT ini? BLT ini diterima kalau untuk ini tadi saya sampaikan ada 2 tahap. Yang tahap pertama yang 600.000 selama 3 bulan dan 300.000 selama 6 bulan. Jadi itu hanya terima mulai bulan April. Dan ini nanti untuk tahun depan belum tentu apakah mereka ada namanya atau tidak. Mudah-mudahan mereka masih ada namanya dan ada penambahan lagi demikian. Tapi kalau yang BPNT ini dia terima mulai dari 2019 sudah terima. Kalau yang dulu BPNT ini kan sebetulnya penerima rastra atau raskin. Nah, jadi dulunya raskin, kemudian ya mungkin perbaikan lagi kata-kata saja, penerima rastra, beras sejahtera. Dulu beras miskin terus beras sejahtera. Kalau dulu waktu awal-awal raskin kan mereka ini terima tapi harus bayar untuk jadi per kilo murah gitu ya, 1.500 kalau nggak salah. Nah, sekarang nih rastra ini dia terima 10 kilo tapi tidak bayar apa-apa, tidak ada uang pengganti, itu tidak ada. Jadi sekarang beralih lagi namanya BPNT. Dia dikasih kartu yang sudah PKH, dia kartunya tidak diganti, pakai itu juga bisa gesek, dan ada tiap-tiap kampung itu penyalurnya atau tiap distrik ya. Tiap distrik ada mungkin 2-3 penyalur. Oke. Iya Pak, saya mau tanya Pak. Apakah ada bantuan untuk seperti seseorang yang mau berwirausaha begitu Pak? Oh, mungkin kalau yang itu jalurnya lain, mungkin melalui Perindakop kah atau melalui dinas lain. Jadi pure Kementerian Sosial ini memang untuk khusus untuk yang masyarakat miskin. Masyarakat miskin ya Pak ya. Nah, ini ada pertanyaan buat Bapak. Wah, ini kayaknya Bapak. Kayaknya ini Bapak mau ditanyain terus nih Pak. Oke, katanya Bapak, bagaimana saya bisa dapat dana sosial kah, bantuan dana sosial, saya harus urus apa? Begitu. Jadi
sebagai masyarakat yang baik, mereka pasti sudah mempunyai kartu keluarga dan KTP yang elektronik ya. Nah, jadi mereka yang memang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar itu lapor sama RT, kemudian RT nanti menyampaikan ke kelurahan maupun kepala kampung supaya supaya nanti terdata dan didaftarkan melalui dinas sosial. Nanti kita masukkan masukkan dalam DTKS. Kita masukkan melalui aplikasi SIG-NG itu supaya masuk di data terpadu kesejahteraan sosial. Dari itu mungkin nanti ke depan kalau memang ada bantuan sosial lain, insya Allah nanti bisa dimasukkan. Oke, insya Allah ya Bapak ya. Jadi untuk pendengar, jika Anda memang merasa kesulitan ya Pak ya, kesulitan, Anda bisa langsung menghubungi Pak RT, bukan Pak Dinsos ya, ke Pak RT dulu. Jadi jalurnya yaitu hubungin Pak RT RT Bapak atau Ibu. Setelah itu akan didata apakah benar bisa menerima bantuan, dan pastinya datanya setelah itu akan disampaikan ke kelurahan ya Pak ya. Dan setelah itu akan berjenjang sampai ke dinas sosial. Oke, jadi pergi ke Pak RT dulu, baru nanti akan diseleksi kira-kira bisakah tidak. Begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi kenapa kami sampaikan harus melalui RT? Karena RT ini adalah yang terdekat dan mereka yang mengetahui, supaya semua ada datanya. Jadi baik tingkat RT, kelurahan atau kampung, semua ada datanya, sehingga ketika cross check kan nanti bisa diverifikasi dan validasi sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Oke. Nah, kita sebelum berakhir nih Pak, saya mau bertanya dulu sama Bung Silas Kalasuat. Bung, bagaimana? Masih bersemangat? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan masih semangat. Alhamdulillah, puji Tuhan masih semangat. Oke. Kira-kira nih Bung, bagaimana mendengar penjelasan dari Pak Mansur tadi? Kira-kira apa yang ingin ditambahkan? Mungkin atau apa yang ingin ditanyakan? Ya, baik, terima kasih. Mungkin dari saya pikir sudah jelas ya. Bagaimana Bapak selaku Kepala Dinas sudah berjelaskan. Intinya daripada ini kan yang wajib untuk mendapatkan dana tersebut masyarakat yang benar-benar menempati atau tinggal benar-benar di Manokwari dan berKTP Manokwari. Sehingga itu menjadi perhatian khusus dari RT, terus lebih terkhusus lagi dari Pak Kepala Dinas sendiri. Saya pikir Bapak Kepala Dinas sudah jelaskan lebih detail dan lebih dalam, sehingga ada perhatian khusus dari teman-teman dari luar, terus bagaimana bisa bersimpatisan sehingga mereka bisa datang dan melaporkan diri bahwa saya belum dapat dan sekian, sehingga ya jangan ada timbul kecurigaan di bagian-bagian tersebut. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Waktu saya kembalikan. Siap. Baik Pak, jika ada pengaduan, kira-kira masyarakat dapat apakah bisa mendapatkan layanan konsumer atau link untuk pengaduan tersebut? Ya, kami menerima pengaduan. Iya, kira-kira di mana Pak? Cuman linknya ini yang memang kemarin kita rencana mau bikin itu, tapi kami harapkan kalau sekarang biar sementara malah langsung datang ke dinas sosial atau melalui sekretaris kami nanti. Oke. Jadi jika ada pendengar yang mungkin ingin bisa dibilang bukan komplain gitu kali Pak ya, ingin sedikit sharing atau mungkin Pak kenapa sih saya harus begini, saya sudah memenuhi semua kriteria ini, sudah siapkan ini itu, tapi saya masih belum dapat atau saya kelupaan sampai 1 bulan ini, nah kok nggak dapat dananya, bisa langsung ke dinas sosial.
langsung ke bagian yang terkait, pasti Anda akan dilayani di sana. Oke. Nah, yang terakhir ini Pak, untuk Pak Kepala Pos Indonesia cabang Manokwari ini ya. Iya, kira-kira Pak, apa yang diharapkan ke depannya untuk masyarakat, apalagi terkhusus untuk penerima bantuan sosial? Iya. Yang kita harapkan kepada keluarga penerima manfaat yang sudah disalurkan agar memanfaatkan dana ini dengan sebaik-baiknya. Seperti yang kita ketahui bahwa instruksi dari Bapak Presiden sampai kementerian maupun ke dinas sosial setempat agar membantu masyarakat melalui dana-dana yang sudah tersalurkan itu. Ya harapannya pergunakan dengan sebaik-baiknya lah agar betul-betul bantuan itu menjadi manfaat yang begitu-begitu manfaat, betul-betul manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Manokwari. Itu aja sih. Itu aja ya Pak. Yang terkait dengan proses penyalurannya, maksudnya apakah harus tepat waktu atau nanti tunggu 1 bulan? Ya, harapan kami jangan menunggu ketika kami sudah menjadwalkan atau sudah keluar ke jadwal atau sudah di SMS atau di telepon, segeralah mengambil agar realisasinya agar betul-betul 100% Pak ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kalau tidak terrealisasi juga itu menjadi beban buat dinas sosial maupun dengan PT Pos. Ya ada uangnya, kenapa tidak bisa tersalurkan? Padahal kan ada beberapa lapisan yang harus betul-betul bersinergi untuk bisa mendistribusikan ini dengan baik. Itu sih harapan kami ya, maksimalkan. Iya benar ya Pak ya. Jadi jika Anda ragu-ragu mau untuk mengambil ke kantor pos, tenang aja, kantor pos tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi mari kita bekerja sama supaya penyaluran dana sosial ini bisa tersalur dengan baik dan yang pastinya masyarakat sejahtera di pandemi COVID-19 saat ini. Yang pastinya. Baik, closing statement nih Pak. Kira-kira apa yang mau disampaikan ke masyarakat selain tadi? Mungkin diharapkan masyarakat cepat ambil, atau mungkin apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan yang sempat tadi terlupa? Iya, silakan untuk Pak Dedi dulu. Ya. Baik, kepada masyarakat yang belum mengambil bantuan sosial tunainya, jangan takut datang ke kantor pos. Paling tidak ketika mungkin tidak berhalangan untuk mengambil, selama dia masih tercantum dalam satu kartu keluarga, anak maupun istri bisa mengambil, sehingga tidak ada alasan bahwa yang bersangkutan tidak bisa mengambil gitu. Jadi semuanya kita permudah, tetapi sesuai dengan aturan. Apakah perlu materai 6.000 atau surat tidak pernyataan perlu, Pak? Tidak perlu. Nggak perlu yang ya? penting dia masih dalam satu kartu keluarga yang utuh. Misalnya ada anak di sana, kan penerima manfaat orang tua, tetapi ada anak, nama anak di sana, bawa kartu keluarga yang asli, itu bisa kita layani. Iya, terima kasih. Sangat simpel sekali ya Pak ya. Berikutnya Pak Mansyur, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi himbauan saya aja ke masyarakat, mari kita sama-sama Pak RT maupun Pak Lurah, Pak Kepala Kampung, kita mempunyai database. Jadi database tentang data kemiskinan atau data orang yang tidak mampu. Supaya apa? Dengan adanya database tadi, nanti ketika ada permintaan data untuk penerima bantuan, supaya kita mudah. Dan di Pak RT ada datanya, Pak Kepala Kampung ada datanya, di Dinsos juga ada datanya, bahkan di kabupaten ada datanya, sehingga kita bisa cross check. Nanti mereka yang tinggal di kampung-kampung mungkin menerima dana desa, yang di kelurahan mungkin terima BST, dan selain dari data-data non PKH atau yang belum menerima bantuan sosial lainnya. Jadi kita sama-sama perbaiki data kita dengan data yang lebih akurat, supaya bisa tepat sasaran ketika menyampaikan bantuan, apalagi dalam pandemi COVID seperti sekarang ini.
Mungkin itu aja yang kami sampaikan atau kami himbau biar kita bersama-sama memperbaiki data-data kita yang ada sekarang ini. Oke. Jadi keakuratan data tergantung dari masyarakat juga ya Bapak ya. Oke, berikutnya dan yang terakhir adalah Bung Silas Kalasuat. Silakan Bung. Ya baik, terima kasih. Saya secara pribadi mengapresiasi yang dalam-dalamnya sehingga hari ini kita bisa difasilitasi oleh pihak RRI dan dihadiri oleh Pak Kepala Dinas dan Pak Kepala Pos Kabupaten Manokwari. Harapan kami sebagai mahasiswa terlebih khusus di Kabupaten Manokwari berharap sehingga jangan ini sampai di sini saja, tapi betul-betul harus dikerja dan maksimal sehingga masyarakat bisa rasakan dengan baik. Itu mungkin saja yang saya sampaikan. Waktu saya kembalikan. Iya, terima kasih untuk kehadiran Pak Mansyur. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati. Terima kasih juga untuk kehadiran Pak Dedi. Terima kasih dalam tugasnya dan disempatkan ke sini untuk Pak Mansyur dan Pak Dedi. Terima kasih. Dan untuk Bung Silas juga terima kasih Bung. Terima kasih. Sudah hadir di sini untuk kita bisa bertalk show ya. Ini talk show kali ini istimewa sekali karena segala sesuatunya informasikan dengan benar di sini dalam artian masyarakat mendapatkan informasi apapun yang diinginkan, yang kepingin tahu tentang bantuan sosial tunai bisa didapatkan tadi informasinya supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, dan semuanya bisa tersalur dengan baik kepada penerima manfaat. Baik, akhirnya saya Fer yang bertugas. Terima kasih dan sampai di sini acara talk show RRI dengan tema manfaat bantuan sosial tunai terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19. Selamat sore dan kita berjumpa di lain waktu.